Pemirsa, pembunuh sadis di Kota Pasuruan, Jawa Timur akhirnya ditangkap. Pelaku diduga tega menganiaya korban hingga meninggal dunia karena dendam dibakar api cemburu karena istri pelaku dituduh punya hubungan asmara dengan korban. Setelah ditangkap oleh warga, SA pelaku pembunuhan yang dialami Tulus Widianto dievakuasi ke mobil polisi untuk diamankan ke Mapolres Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Saat digelandang penyidik, Satreskrim Polresta setempat, pelaku hanya bisa pasrah dan mengaku perbuatannya. Dari tangan pelaku disita baju korban dan baju milik pelaku, serta pisau dapur. Dari hasil penyidikan, motifnya pelaku karena dendam. Istri pelaku pernah menjadi pembantu di rumah korban selama 3 tahun dan dicurigai mempunyai hubungan asmara dengan pelaku, hingga membabi buta untuk menghabisi nyawa korban. Lalu bahwa istri dari pelaku adalah pembantu di rumah korban, yang kemudian pelaku menduga bahwa istri ada hubungan dengan melihat korban sedang ada di toko, sehingga kemudian pelaku turun memanggil korban, namun korban berusaha untuk melarikan diri ke rumah sebelahnya. Namun oleh pelaku dikejar sehingga saling berhadapan, sehingga langsung dilakukan upaya penusukan 1 kali mengenai dada. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara lebih. Sebelumnya pembunuhan sadis terjadi di rumah korban bernama Tulus Widianto di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dalam video terlihat rumah korban berlumuran darah di ruang tengah. Usai dibunuh pelaku tak lain adalah tetangga korban. Tim Liputan Aidus melaporkan. Bisa untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus pembunuhan sadis di Kota Pasuruan, Jawa Timur, sudah terhubung dengan kami, Ibtu Hoirul Mustafa, selaku Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota. Selamat pagi, Pak Hoirul. Selamat pagi, Mas. Pak Hoirul, mungkin bisa ceritakan kembali mungkin kronologi atas kasus pembunuhan ini, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Kasus ini terjadi di hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 20.30, di mana pelaku saat itu melintas di depan rumah korban, yang kemudian melihat korban sedang ada di toko, langsung mendatangi korban karena sebelumnya memang memendam rasa dendam yang 3 tahun lalu istrinya dituduh berselingkuh dengan korban. Selanjutnya ketika melihat korban di depan toko, korban langsung turun, langsung menghampiri. Kemudian korban melihat pelaku yang langsung mengacungkan senjata tajam. Korban berusaha melarikan diri melewat pintu samping rumah, namun berhasil dihadang oleh pelaku sehingga mereka berhadapan-hadapan dan langsung ditusuk selama sebanyak 1 kali mengenai dada. Di situ langsung berusaha untuk melarikan diri namun terjatuh dan langsung juga ditindih oleh pelaku dan sempat ditusuk sebanyak 3 kali di bagian punggungnya. Demikian, Mas. Baik, Pak Hoirul, apakah benar ini dikarenakan karena cemburu? Mungkin ada motif lainkah? Sampai saat ini motif yang kami temukan adalah karena rasa cemburu tersebut, sehingga kami berusaha untuk mencari istri dari pelaku untuk membuktikan apakah benar terjadi hubungan tersebut atau tidak. Tapi berdasarkan keterangan dari pelaku, memang masalah itu yang menyebabkan korban tega menghabisi tetangganya. Karena mereka sempat 2 kali dimediasi di kelurahan, namun rupanya si pelaku masih dendam terhadap korban. Demikian, Mas. Baik, bagaimana untuk keterangan dari istri pelaku ini? Apakah ada keterangan lainkah? Sampai saat ini istri pelaku belum kita temukan, Mas, karena sesaat setelah kejadian mereka juga mungkin karena tetangga pergi meninggalkan rumah. Saat ini kita cari untuk kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait dengan motifnya tersebut. Demikian. Baik, untuk pasal apa ini akan ditetapkan untuk para pelakunya, untuk pelakunya? Yang pertama adalah pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana yang diancam hukuman penjara seumur hidup atau mati atau 20 tahun penjara. Kemudian kita subsidiarkan di pasal 338 terkait dengan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun. Selanjutnya adalah di pasal 355 ayat 2 KUHP, yaitu penganiayaan berat
yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Ibtu Hairul Mustafa atas informasi dan keterangannya. Salam sehat, Pak.